Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari dimanapun berada. Sabda Setia kembali hadir pada hari ini, Senin 30 Juni 2025 dengan tema bersyukur yang didasarkan pada bacaan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Sebelum kita membaca dan memahami firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kehadirat-Mu atas berkat yang Tuhan curahkan, dan kami mohon berkat-Mu untuk kami memahami kehendak-Mu melalui firman pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nas firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini terambil dari Lukas 12 ayat 19 yang demikian bunyinya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikian firman Tuhan. Judul renungan harian kita pada hari ini, Allah sumber syukur. Suatu pagi seorang wanita yang dikenal sebagai seorang ateis melangkah keluar dari rumahnya di lereng bukit dan terpesona oleh betapa indahnya pagi itu. Dia begitu takjub hingga berteriak sekuat tenaga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Seorang tetangga kebetulan sedang berjalan lewat pada saat wanita itu meneriakkan kegembiraannya dan bertanya, "Kepada siapa Anda berterima kasih?" Terkejut wanita itu terdiam sejenak dan berpikir. Namun dengan segala olah pikir yang ia lakukan, ia tidak dapat memberikan jawaban kepada siapa ia berterima kasih. Tuhan, ia tidak mengenal Tuhan. Saudara, perhatikanlah bacaan hari ini. Banyak orang berpikir seperti orang kaya, tepatnya petani kaya dalam perumpamaan ini, bahwa mereka pantas mendapatkan apa yang mereka miliki, bahkan mereka berpikir bahwa mereka pantas mendapatkan lebih. Mereka bekerja keras, jujur. Mereka mempertaruhkan banyak hal. Mereka berkorban. Mereka mengambil resiko besar. Mereka adalah orang-orang yang mewujudkan sesuatu. Petani dalam cerita ini menyadari bahwa kerja kerasnya telah menghasilkan begitu banyak kelebihan, sehingga dia tidak akan memiliki cukup ruang untuk menyimpan semua hasil panennya. Dia memutuskan untuk membangun lumbung yang lebih besar dan lebih baik. Saudara, perhatikan orang ini dalam kalimat-kalimatnya. Ia tidak mempertimbangkan Tuhan karena ia tidak melihat alasan untuk itu. Karena dalam jiwanya tertanam bahwa ia adalah orang yang telah merencanakan semua dengan baik dan bekerja keras. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang ini dalam praktiknya, ia tidak merasa perlu untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kepercayaan itu sebenarnya adalah seperti ateis. Karena ia tidak melihat Allah dalam rencana-rencananya atau dalam hasil-hasil rencananya. Padahal Tuhan berdaulat atas kita, bahkan atas nyawa kita.
Perhatikanlah apa yang terjadi pada orang itu pada akhir bacaan ini. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Apakah kita tahu kepada siapa kita tujukan ungkapan syukur kita? Atau itu semua hanya kebiasaan bibir kita tanpa ada kesadaran hati dan iman bahwa Dia Allah yang hidup, yang layak menerima semua itu? Selamat merenungkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas penyertaan-Mu dalam kami memahami firman-Mu. Mampukan kami untuk hanya bersyukur kepadamu yang menjadi sumber dari segala sumber hidup kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.